الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalau tidak ada suara dan kata, itu maknanya apa Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi kata dan suara, itu maknanya apa? Diam. Itu udah maksudnya diam tuh. Diam. Diam maknanya diam di dalam paham. Paham ya di dalam kesadaran. Sadar di dalam keheningan. Hening di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Maka Allah itu cukup dirasa, diam, dan diimani. Jangan ngomong juga lagi. Maksudnya jangan ngomong juga lagi. Jangan dibahas-bahas juga Allah itu lagi. Sebab kalau dibahas juga, diceritakan juga, makin kabur maknanya. Sesuatu yang sudah jelas disebut juga makin tak jelas dia lagi. Ya, Bapak Ibu udah tahu namanya papan tulis ini papan tulis. Disebut juga yang mana yang papan tulis Bapak Ibu? Yang kok. Ini mana papan tulis nih? Ini triplek namanya nih. Kalau kita udah paham, diri inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan dirinya. Jangan disebut-sebut juga lagi. Nanti yang ditunjuk beda. Ditunjuk tangan, ditunjuk kulit. Makanya la sautun wala habun, tidak ada kata dan suara. Jadi kesimpulan ilmu ma'rifat itu adalah diam saja Bapak Ibu. Hening saja. Jangan disebut-sebut, jangan diutarakan. Tapi ingat kata Allah, walaupun Bapak Ibu sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, ingat, jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku Allah. Jangan Bapak Ibu ingin jadi Allah pula. Jangan Bapak Ibu merampok hak Allah. Jadi ilmu ini bukan ingin merampok hak Allah, bukan ingin mengaku Allah, bukan pula ingin jadi Allah. Tapi ilmu ini untuk memahami bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali, yang ada itu hanya Allah. Disitulah duduknya tauhid murni itu, tauhid murni. Tauhid itu udah murni. Maksudnya apa? Hanya dia satu-satunya, tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka pada saat Bapak Ibu sudah berada pada kesadaran yang tertinggi, Nabi melihat Allah itu di Sidratul Muntaha. Kesadaran yang tertinggi, sadar dia sesadar-sadarnya, yang wujud itu hanya dia inilah nyatanya akan dirinya. Maka disitulah duduknya ingat itu Bapak Ibu. Ingat itu maksudnya sadar sesadar-sadarnya, hanya dialah satu-satunya yang nampak sempurna nyata pada diri sendiri. Diri sendiri inilah nyatanya akan wujud kesempurnaan dirinya. Pada saat itu tidak ada lagi bahasa ingat ini hilang. Bahasa ingat itu hapus. Kenapa bahasa ingat hapus? Karena yang mengingat dengan yang diingat, lihat, yang mengingat dengan yang diingat satu Bapak Ibu. Kalau sudah satu, maka itulah maknanya hapus kata-kata mengingat, hapus kata-kata ingat, hapus kata-kata makrifat, hapus kata-kata liqa, hapus kata-kata musyahadah, hapus kata-kata bermuwajahah, hapus kata-kata fana. Tidak ada lagi di situ. Berarti kata fana, muwajjahah, musyahadah, liqa dan ma'rifat ini adalah suatu kata untuk menghantarkan kita kepada makna yang kita tuju. Kalau yang dituju itu kita sudah berjumpa, maka ketika itu lepaslah semua kata-kata
Tidak ada lagi bahasa berjumpa dan bahasa rindu itu tidak ada. Nikmati saja hidup itu lagi. Kalau bahasa Ustadz, lapar makan, haus minum, capek istirahat, ngantuk bawa lalok, sakit berobat, pasai mengaji pulang wak sudah boleh. Gak ada menyala-nyalakan lagi itu. Itulah maksudnya tuh sami'na wa atokna. Itu cuma. Ini yang sebenarnya ingat tuh. Jadi kalau kita sudah benar-benar ingat, dan yang mengingat serta yang diingat tak ada lagi hanya dia semata-mata. Jadi jangan dibayang-bayangkan juga Allah tuh kalau takbir. Allah, alunya putih ulang mulia. Allah, fatal jo. Orang yang sudah sampai ndak ada itu gini-gini itu sekali aja dah Allahu Akbar. Tuh ya. Maka bawakanlah sholat itu di atas ilmu syariat, di atas ilmu thariqat, di atas ilmu hakikat, dan di atas ilmu ma'rifat. Namun bagaimana Ustadz akan menulis dan mengorek-oreknya sementara papan tulisnya sudah habis? Hah? Bagaimana? Apa yang mau dihapus nih? Lihat. Saya simpulkan aja. Nih Bapak yang pandang Ustaz, nanti kalau dihapus nanti hilang pula lagi nih. Dirikan sholat ini. Nah nih sini. Nih sholat. Kan udah sampai tuh. Dirikan sholat itu di atas ilmu syariat. Dirikan sholat itu di atas ilmu thariqat. Dirikan sholat itu di atas ilmu hakikat. Dan dirikan sholat itu di atas ilmu ma'rifat. Mendirikan sholat di atas ilmu syariat, nampak wujud nyatanya pada tubuh. Mendirikan sholat itu secara thariqat, nampak wujud nyatanya pada hati. Mendirikan sholat itu secara makna hakikat, nampak wujud nyatanya pada ruh. Mendirikan sholat itu secara ma'rifat, nampak wujud nyata itu pada syir. Tubuh itulah tempat memandang fi'il Allah. Nah, lihat, tubuh ini tempat memandang fi'il Allah. Apa artinya itu? Perbuatan Allah. Hati itu tempat memandang asma Allah. Ruh itu tempat memandang sifat Allah. Dan sir itu tempat memandang zatnya Allah. Apa maksudnya tuh? Nah, mendirikan sholat di atas ilmu syariat nyata pada tubuh. Kalau bapak ibu sholat, kita sholat betul-betul wujud nyatanya pada tubuh nih. Maka kesempurnaan sholat di dalam syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, Nabi menjadi contoh dan teladan bagi diri kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya diri Nabi itu menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Jadi kesempurnaan syariat itu nampak pada diri Nabi. Kalaulah kesempurnaan syariat itu nampak pada diri Nabi, ketika kita sholat nyata pada tubuh, inilah yang dikatakan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau Nabi sholat, kita contoh dan kita teladani, maka Nabi sholatnya pakai batang tubuh. Kalau Nabi sholatnya pakai batang tubuh, kalau kita bercerita tentang khusyuk, bagaimana khusyuknya tubuh di dalam sholat? Khusyuknya tubuh di dalam sholat, al-khudu' wal tawadu', di mana tubuh ini betul-betul tenang dan menikmati. Allahu Akbar. Tenang dan menikmati. Hadap wajah ke tempat sujud. Ya, hadap dada
ke kiblat, bukan ke Israel. Ya. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat. Akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengar oleh telinga, serta apa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Itu tenang, nggak ada garut-garut, nggak ada. Ini kalau ada gitu, ada. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nabi pernah mengajarkan kusuknya batang tubuh ini kepada seorang sahabat namanya Rafi Az-Zuraki. Rafi Az-Zuraki itu Bapak Ibu, sholatnya itu hiperaktif kayak capuang Bapak Ibu. Lihat tahu capuang? Tak ada tenangnya. Kemudian setelah selesai sholat, didatangi Rasulullah. Lalu beliau mengucapkan salam. Dijawab oleh Rasulullah salamnya. Setelah Rasulullah menjawab salamnya, lalu Nabi memberikan penilaian terhadap sholatnya Rafiq ini. Apa kata Rasulullah? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafiq, ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Sholat Rafiq itu lagi Bapak Ibu. Selesai sholat didatangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu Rafiq karena kamu belum sholat. Sampailah 3 kali Bapak Ibu dia sholat. Setelah selesai sholat, lalu didatangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rafi' irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu Rafi' karena kamu belum sholat. Di situ barulah Rafi' ini membantah dia. Ya, sholat yang bagaimana lagi ya Rasulullah yang mesti aku lakukan? Kata Rafi' ini. Bukankah yang memerintah dan menyuruh sholat itu adalah engkau kepada aku ya Rasul? Sudah 3 kali aku mendirikan sholat ya Rasul, tapi engkau juga belum mengatakan aku di sholat ya Rasul. Agak kerengkang Bapak Ibu, rupa-rupi orang Minang rupa. Alimni ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasul, ajarilah aku sholat yang bagaimana yang kau maksud itu ya Rasulullah. Barulah Rasulullah mengajar si Rafi ini sholat. Apa kata beliau? Rafi, kalau kamu sudah berdiri tegak betul, ini berdiri namanya nih tegak betul, itu itikad. Tak ada dirimu lagi di situ, kamu sudah mengenal siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Siapa yang mengingat dan siapa yang diingat, kamu udah sadar itu. Baru engkau takbir. Disinilah disebut namanya. Di dalam sholat itu ada makom-makomnya. Lihat. Kita naik sedikit. Nih. Ada makom sholat itu, ada nama makom kalamullah. Ada namanya makom mi'raj. Ada namanya makom tawajuh. Ada namanya makom tawajuh, kemudian makom munajat. Munajat. Pada makom kalamullah itu Bapak Ibu, di mana letak makom kalamullah itu? Makom kalamullah itu letaknya pada niat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin ma'muman mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu kalam. Kenapa? Kalamullah. Kalamullah itu perkataan Allah. Karena tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Jangan kamu yang mengatakan engkau yang sholat Muhammad, ana rabbaka usolli. Aku yang sholat. Kenapa? Engkau tu yang akunya engkau. Diri engkau itu nyatanya diri aku tuh. Itulah kalamullah tuh. Makanya niat itu tidak ada kata dan suara. Ya, kalaulah niat itu tidak ada kata dan suara, lalu niat itu letaknya di mana? Niat itu letaknya di hati. Sedangkan suara hati tidak ada katanya dan suara, tidak ada katanya, tidak ada suaranya, tidak ada lafaznya. Berarti kalau tidak ada kata dan suara, mana yang dikatakan niat yang tidak ada kata dan suara? Yang disebut niat kalau dizahirkan, makhataro bibalika. Apa yang terbetik dan terlintas dalam hatimu itu adalah niat.
Kalau dizahirkan usolli fardul maghribi itu lafaz niat. Yang niat itu tak ada kata, tak ada huruf dan tak ada suaranya. Letaknya di dalam hati. Yang hati Bapak Ibu itu kosong. Siapa yang kosong tuh? Yang kosong itu aku tuh, yang tidak ada kata dan suara. Makanya disebut makom kalamullah. Nah, setelah makom kalamullah baru disebut namanya makom mi'raj. Wah. Mi'raj itu artinya naik. Maksudnya naiknya pandangan hati dari memandang alam dan memandang diri kepada memandang Allah. Maksudnya sebelum kita takbir, ya, sebelum takbir terpandang diri, terpandang imam, terpandang kawan, terpandang sejadah. Namun ketika sudah takbir, hilang imam, hilang diri, hilang kawan, hilang sejadah, hilang alam. Apa maksudnya? Hapuskan alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka ketika itu nyatalah Allah senyata-nyatanya yang wujud dengan sendirinya. Disitulah disebut namanya makom mi'raj. Jadi makom mi'raj kalau disimpulkan bahasa yang paling mudahnya, naiknya pandangan hati dari memandang alam kepada memandang Allah. Itu maknanya hanya Allah sajalah yang terpandang dalam pandangan hati. Bahkan yang memandang dan yang dipandang itu adalah Dia semata-mata. Itu makom mi'raj tuh. Nah, setelah makom mi'raj baru disebut namanya makom tawajuh. Nah, ini wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Siapa wajahku tuh? Wajahku itu maksudnya Muhammad tadi Bapak Ibu nih. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Untuk memandang wajah Allah, lihat ini bahasanya nih. Untuk memandang wajah Allah, pandanglah kepada wajah Muhammad. Karena wajah Muhammad itulah zahir nyatanya, rupanya wajah Allah itu yang sesungguhnya. Mana yang Muhammad? Ini yang Muhammad. Maka untuk memandang wajah Allah, pandanglah kepada Muhammad. Muhammad ini kezohiran untuk memandang nyatanya akan wajah Allah itu. Nah, mana yang dikatakan wajah? Wajah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sebut namanya wajah. Wajah Muhammad itu adalah nyatanya memandang wajah Allah. Disitulah maknanya Allah memandang dirinya di luar dirinya. Ketika dia memandang dirinya di luar dirinya, maka Muhammad itu disebut cermin untuk memandang dirinya. Hakikatnya Allah lah sebagai cermin dan Allah pula lah yang memandang kepada dirinya sendiri yang sebagai cermin tadi itu. Itu maksudnya tuh Bapak Ibu. Ini sholat itu yang betul-betul sholatnya itu sudah sampai, sholatnya itu adalah khusyuk itu yang sebenar-benarnya. Secara makna syariatnya. Nah, maka setelah itu kata Rasul, kamu baca Al-Fatihah Rofi, kemudian baca ayat Iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca oleh Murabi ayat Al-Quran yang mudah kamu menghafalnya. Ya, Yasin. Nah, panjang juga, napa? Nun. Nah, sudah. Kemudian kamu ruku, Rofi, dalam ruku itu kamu tumakninah. Kemudian kamu itidal, dalam itidal itu juga ada tumakninah. Kemudian kamu sujud, Rofi, dalam sujud itu ada tumakninah. Kemudian kamu duduk, Rofi, dalam duduk itu ada tumakninah. Maka kerjakanlah rakaat yang kedua wahai Rofi, sebagaimana kamu mengerjakan rakaat yang pertama. Itu dia. Maka rukun sholat 13 itu ada yang tersembunyi satu dalamnya, itu tumakninah. Tumakninah itu tenang. Tenang itu maksudnya tenangkan akal, tenangkan pikiran, tenangkan hati, tenangkan rasa. Ketika itu setelah tenang semuanya diam,
Situlah nyatanya Allah tuh yang sebenarnya tuh, yang berdiri dengan sendirinya tuh. Artinya tuh makninah tuh bukan kita yang merasa berdiri, itu yang tuh makninah tuh. Bukan kita yang merasa sujud, merasa duduk, dia tuh maksudnya tuh. Ini kusuk tuh Bapak Ibu, kusuk secara ilmu syariat, nampak pada tubuh tenang. Yang kedua, ini kalau telah kusuk tubuhnya secara syariat, bagaimana pula kusuknya hatinya di dalam bahasa tarikat? Nah, ini durai kajinya satu-satu. Yang dikatakan kusuk itu kata Nabi. Apa kata Rasulullah? La sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah solat kalau hati tidak hadir kepada Allah. Berarti yang dikatakan solat itu betul-betul hati ini hadir, ingat akan Allah. Nah, ini bahasa tarikatnya. Apa sebabnya Nabi menyampaikan itu? Karena ada seorang Arab Badui yang sholatnya itu Bapak Ibu mau cakap, orang Arab itu kan panjang gerembenya Bapak Ibu, gerembel itu jambang wah. Lalu dimain-mainkannya gerembe-gerembenya nih, dimain-mainkannya jambang ini. Apa kata Rasulullah? Lau khasa qalbun hazar rajul la khasa jawari. Kalaulah pemuda ini khusyuk di dalam sholatnya, pasti tangannya tidak main-mainkan gerembe-gerembenya. Tidak akan main-mainkan. Inilah yang dikatakan, yang zohir ini menunjukkan yang batin. Hati dengan ruh ini, hati dengan tubuh ini, itu maksudnya apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan daripada cermin hatinya, kenyataan dari perbuatan hati. Tak mungkin tangan ini megang-megang ini kalau tidak ada perintah hati itu. Makanya yang zahir ini menunjukkan yang batin tuh. Jadi sholat khusyuk secara ilmu tarikat, hati itu hadir kepada Allah. Kalau hati tidak hadir kepada Allah, itu namanya sholat yang fawailul lil musallin. Tubuhnya tenang Bapak Ibu, kayak orang mau mati besok, tapi hatinya sudah diramaikan oleh dunia. Bayanganlah, tenang, Allahu Akbar. Hatinya udah penuh dengan dunia, udah ramai dunia tuh. Jadi saking ramainya hutang dibawa kepada Allah. Ada. Jadi kalau sholat itu jangan dibawa utang kepada Allah. Jangan dibawa 100 dan 1000 masalah kepada Allah. Yang dibawa kepada Allah, makom tarikat ini, bawalah rasa rindu, rasa cinta dan bermanja-manja dengan Allah. Supaya sholat kita tuh nikmat, tenang. Itu dia, merinding-rinding buat dia. Itu di makom tarikat aja tuh. Nih. Ada dua tuh Bapak Ibu. Khusyuknya tubuh tenang, menikmati. Khusyuknya hati hadir kepada Allah tuh. Merasakan kehadiran Allah pada diri. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Aku menyaksikan dirimu pada saat engkau berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Apakah hatimu hadir kepada aku atau hatimu hadir kepada dunia dan nafsumu? Tuh. Yang ketiga, khusyuknya ruh di dalam sholat, ya, dalam pemahaman ilmu hakikat. Yang dikatakan khusyuknya ruh di dalam sholat itu secara makna hakikat adalah menyaksikan Allah, tajalla rabbahu. Di mana Bapak Ibu bukan lagi menghadirkan Tuhan, merasakan Tuhan, tapi benar-benar sudah menyaksikan Tuhan yang dirasakan itu nyata sempurna pada diri yang disebut insan. Seulang lagi, khusus secara ilmu hakikat tauhid yang nyata pada ruh itu, di mana Bapak Ibu sudah tajalli rabbahu, menyaksikan kesempurnaan Allah yang wujud dan nyata pada diri sendiri.
sudah menyaksikan Allah yang wujud nyata pada diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang wujud dan yang bersifat, melainkan hanya Allah lah yang wujud dan bersifat nyata pada diri sendiri. Disitulah Bapak Ibu paham bahwa diri Bapak Ibu la haula wala quwata illa billah. Nah, pertanyaannya, mana yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, mana yang illa billah pada diri Bapak Ibu? Yang la haula wala quwata pada diri, ini yang disebut namanya tubuh nih. Ini yang berkepala, bermata, bertelinga, berhidung, bermuncung, bertangan, berkaki. Nih. Ini cangkangnya nih. Ini casing. Ini sangkar nih. Ini mati, ini hakikatnya bangkai Bapak Ibu. Jangan marah pula Bapak Ibu dengan Ustaz. Ini bangkai ini. Casingnya nih. Mana yang ilah billah? Yang ilah billah pada diri Bapak Ibu tadi itu namanya ruh tadi. Ruh itulah yang sifat Allah. Siapa yang sifat Allah? Nur Muhammad itu yang sebenarnya. Itu yang ilah billah tuh. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan Muhammad, ini bahasa hakikat, ruh itu adalah aku itu kata Tuhan. Makanya Allah bilang wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku sudah wujud dan nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan kata Allah. Balil insanu ala nafsihi basir. Aku yang melihat itu pada dirimu, kenapa tak dipikirkan kata Allah. Memangnya dirimu ada kata Allah. Tidak ada, dirimu yang ada itu aku. Aku sudah nyata pada segala yang ada, kesempurnaan nyatanya aku pada segala yang ada, disebutlah namanya insan. Siapa yang telah mengenal dirinya, disebutlah namanya insan kamil mukamil. Rupanya insan kamil mukamil itu adalah rahasia diri Allah bagi yang mengenalnya. Tuh Bapak Ibu, itu dah menyaksikan Allah. Terakhir, ini dah puncaknya. Kusuknya orang makrifat nampak pada sir. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah, pada saat Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah, ketika itu pula diri Bapak Ibu itu hilang. Hilang maksudnya tak ada lagi diri Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu itu wujud dan bersifat. Inilah yang Ustadz maksudkan, orang yang sudah hilang wujud dirinya, tidak lagi dia merasa dirinya ada, hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka Bapak Ibu sudah duduk pada makom ariyan. Makom ariyan itu makom telanjang. Tapi jangan dizahirkan diri telanjang, diantarkan orang kita ke rumah sakit jiwa. Makom ariyan, makom telanjang itu maksudnya tidak ada lagi sifat sama, basar, kalam, ilmu, koda, iradat dan hayat itu yang merasa kita yang punya. Lepaskan itu semuanya. Siapa yang masih merasa dirinya hidup, itu merampok hak Allah tuh dah. Lepaskan itu. Bahwa hakikat dirimu mati. Kalau dah hakikat diri mati, maka tulilah lagi itu. Butalah lagi itu, lepas tuh semuanya. Kalau dah lepas semuanya, barulah sempurna Bapak Ibu. Di mana letak sempurnanya? Kesempurnaan tiada adalah ada. Ini kesimpulannya nih. Kesempurnaan tiada adalah ada. Kesempurnaan buta melihat. Kesempurnaan tuli mendengar. Kesempurnaan bisu berkata. Kesempurnaan bodoh mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa kuasa dan berkehendak. Dan kesempurnaan mati adalah hidup. Pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, kesempurnaan buta tuli adalah melihat dan mendengar, kesempurnaan bisu bodoh adalah berkata dan mengetahui. Pertanyaannya, siapa yang sebenar ada, melihat, mendengar, berkata dan hidup? Adalah Allah. Disitulah Bapak Ibu sudah bertemu kepada Allah, sudah kembali kepada Allah sebelum ajal sampai. Itulah yang dikatakan solat makrifat.
Sholat dah imun. Sholat yang sudah berkekalan zahir dan batin tuh. Itu maksudnya, zahir batin. Ya. Udah berkekalan namanya. Jadi bapak ibu menemui Allah nanti di waktu mati. Itu sama dengan Allah yang bapak ibu temui, yang ibu kenal di waktu hidup. Bapak ibu temui Allah nanti di akhirat sama dengan bapak ibu temui Allah di waktu di barzah dan di dunianya. Tuh dia tuh, pegang tuh bapak ibu. Pegang dengan iman. Kalau udah sampai ajal kita kok matilah leh. Pegang tuh. Kalau udah sampai ajal kok matilah leh tuh. Karena sesungguhnya orang yang sudah kenal Tuhan sebenarnya dirinya tiada hidup dan dirinya tiada mati. Karena dirinya nggak pernah bisa disebut. Diri bapak ibu tidak pernah mati dan diri bapak ibu tidak pernah hidup. Karena diri bapak ibu tidak ada yang bisa disebut kosong nih. Tuh. Inilah sedekah sebetulnya kaji bapak ibu udah panik aku. Udah sempurna khusuknya. Kesimpulan sholat, khusuknya kesimpulan. Rupanya setelah bapak ibu paham ini, kata-kata khusuk nah ada lagi. Siapa yang mengatakan diri khusuk, tanda belum khusuk, tanda ada dua wujudnya tuh. Ya, siapa yang mengatakan sholatnya khusuk, tanda belum khusuk. Orang khusuk itu tidak ada dirinya lagi. Kalau disebut juga khusuk, yang khusuk itu aku, Allah. Cuma kalau disebutkan itu bagi orang tak paham, nanti dibilangnya kita ini sesat tuh. Tapi sesat kepada Allah selamat kita. Sesat dari Tuhan, barulah kita neraka tempatnya. Ya, ini saja mungkin Bapak Ibu ya kajian kita bagaimana kita bisa mengenal Allah sehingga kita bisa ingat akan dirinya, dan orang yang ingat pada dirinya juga tidak lagi mengingat karena dirinya tidak ada hapus semata-mata. Jadi tidak ada kata dan suara yang bisa untuk diungkai menjelaskannya. Cukup diam dan dinikmati saja Bapak Ibu. Itu saja, karena aku udah capek juga ya. Nah, sekarang mungkin kalau ada muzakarah dan sebagainya ya silakan. Ya, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.